Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Balik lagi bersama saya tentunya di channel Nana Supriyatna. Dan apa kabar semuanya sahabat YouTube dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman sahabat YouTube dimanapun kalian berada, semoga selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, tentunya mudah-mudahan diberikan rizki yang berkah. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, balik lagi di channel saya, tentunya di channel Nana Supriyatna. Dan apa kabar semuanya sahabat YouTube? Udah lama kita nggak bikin video, udah lama kita nggak sharing lagi untuk masalah tentang seputar pekerjaan tentunya yang ada di Alfamart. Dan mungkin di video kali ini kita akan sedikit sharing tentang bagaimana sih proses sistem kerjanya di Alfamart, bagaimana sih caranya supaya kita bisa lolos di Alfamart, bagaimana sih teman-teman bisa melewati dari mulai tahapnya proses tes psikotes, dari mulai tes interview sampai dengan teman-teman tes, ya ini tes training, di mana tahap akhir teman-teman akan di trainingkan untuk masalah proses seleksi yang ada di Alfamart. Oke teman-teman, yang sudah teman-teman ketahui bahwa untuk usia kerja di toko Alfamart itu sudah mungkin teman-teman ketahui, ya ini minimal 18 tahun untuk jenjang karir di Alfamart, dan minimalnya itu 18 dan maksimalnya adalah 24 teman-teman. Itu untuk kualifikasi pria ataupun wanita yang akan masuk di perusahaan Alfamart, ya ini harus sudah berusia 18 tahun dan maksimal itu 24. Nah, untuk tinggi badannya sendiri di Alfamart itu ada kualifikasinya teman-teman. Untuk kualifikasi tinggi badan laki-laki yakni 165, itu untuk laki-laki. Dan untuk perempuan itu tinggi badannya minimal 155. Nah, banyak sekali teman-teman yang selalu bertanya kepada saya, "Bang, di bawah 165 khususnya untuk laki-laki itu bisa atau tidak?" Saya tidak bisa memprediksi itu lolos atau tidak, karena saya di sini hanya menginformasikan bahwa kualifikasi tinggi badannya masuk di Alfamart untuk laki-laki itu adalah 165. Di bawah 165 itu saya tidak menjamin lolos atau tidak. Balik lagi sama rezekinya masing-masing. Jika memang teman-teman di bawah 165 tapi sudah ditargetkan dan sudah rezekinya teman-teman, itu kita tidak bisa bilang apa-apa. Cuman teman-teman tetap harus berdoa dan dicoba. Kalau misalkan teman-teman di bawah 165 tapi teman-teman tidak mencoba, cuman teman-teman menjadikan ambai-ambai saja, teman-teman tidak akan tahu hasilnya gitu. Makanya saya kasih saran ke teman-teman, silahkan teman-teman yang mau melamar kerja di Alfamart khususnya di bawah 165 tinggi badannya, silahkan dicoba. Jadi tidak ada salahnya jika teman-teman sudah mencoba, teman-teman pasti akan tahu hasilnya itu bagaimana. Jadi jangan diragukan dan jangan dijadikan bahan pikiran untuk teman-teman. Kalau teman-teman sudah mencoba kan teman-teman sudah tahu hasilnya. Daripada teman-teman tidak mencoba, teman-teman lolos atau tidak, tapi kan teman-teman itu tidak mencoba. Tapi kalau teman-teman mencoba, insya Allah teman-teman ada tahu hasilnya. Nah, begitupun sebaliknya untuk tinggi badan kualifikasi perempuan, yakni 155. Banyak juga yang bertanya di kolom komentar saya, "Bang, di bawah 155 untuk perempuan itu bisa lolos atau tidak?" Jawaban saya sama dengan tinggi badannya laki-laki. Jadi, jika kalau misalkan kalian untuk perempuan tidak dicoba atau tidak dilamar, teman-teman tidak akan tahu hasilnya gitu. Tidak akan tahu lolos atau tidak. Jadi, saran dari saya dicoba dan dilamar. Kalau misalkan teman-teman gak lolos, ya kan teman-teman sudah tahu hasilnya. Daripada teman-teman jadi penasaran, daripada teman-teman gak tahu, tanya sana sini gak tahu. Yang penting kan teman-teman sudah mencoba dan teman-teman akan tahu hasilnya lolos atau tidak. Balik lagi sama rezeki itu ya teman-teman. Untuk pertanyaan yang sering muncul sekali di kolom komentar, menanyakan untuk tinggi badan kualifikasi di Alfamart. Nah, untuk dari kualifikasi yang lain juga banyak bertanya kepada saya, "Bang, apakah kerja di Alfamart boleh pakai BH?" Silahkan teman-teman.
Tapi kalau saran saya, jika teman-teman mau di behel, silahkan teman-teman kerja dulu atau ikuti dulu proses seleksinya. Jika teman-teman sudah kerja 1 bulan atau 2 bulan, silahkan kalau mau di behel nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Yaitu tergantung teman-teman, banyak sih yang memakai behel, silahkan. Jadi tidak ada aturan. Kalau mau pakai behel silahkan. Itu semuanya teman-teman yang mengatur sendiri. Nah, selain daripada banyak pertanyaan yang menanyakan, Bang, boleh memakai behel atau tidak? Dan juga banyak yang bertanya kepada saya, Bang, untuk kerja di Alfamart apakah boleh memakai kacamata untuk matanya yang sudah minus? Silahkan, teman-teman boleh memakai kacamata jika memang itu bisa diperlukan untuk memakai kacamata. Tapi kalau misalkan teman-teman pada saat training, pada saat mengikuti tes seleksi, kalau teman-teman masih mampu untuk melihat, saya sarankan tidak usah dulu dipakai untuk kacamatanya. Tapi kalau misalkan teman-teman sudah tidak bisa melihat ataupun masih kelihatannya buram dan tidak jelas, boleh silahkan dipakai. Jadi tidak ada salahnya ya teman-teman, silahkan dipakai. Begitupun nanti teman-teman udah kerja, mau dipakai aja Bang, katanya soalnya saya kurang jelas untuk penglihatan saya. Silahkan, tidak jadi masalah teman-teman mau pakai, karena itu juga mengganggu nanti konsentrasinya teman-teman. Itu ya teman-teman ya, untuk dari mulai kualifikasi tinggi badan sudah saya jelaskan, untuk kualifikasi mengenai masalah behel sudah saya jelaskan, untuk masalah dari penglihatan atau minusnya teman-teman ketika mau melamar ataupun mau kerja di Alfamart, itu saya sudah jelaskan juga. Tidak ada salahnya teman-teman mau memakai behel, teman-teman mau memakai kacamata, itu tidak ada salahnya, asalkan teman-teman masih semangat, asalkan teman-teman masih fokus untuk pengen bekerja. Itu ya teman-teman, bagaimana sih caranya membaca kualifikasi dari mulai tinggi badan, gimana sih Bang kalau misalkan kita pakai behel boleh atau tidak, apakah kita bisa memakai kacamata Bang pada saat kita mau training, pada saat kita mau kerja, tidak ada salahnya, silahkan teman-teman pakai. Oke, itu menurut saya kualifikasi dari mulai tinggi badan yang memakai behel ataupun yang berkacamata. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu masalah suka duka kerjanya di Alfamart teman-teman. Oke, jadi suka duka kerja di Alfamart itu banyak teman-teman ya. Ya mungkin yang teman-teman sudah ketahui, kerja di Alfamart itu tidak seenak yang teman-teman pikirkan. Kerja di AC, kerja di dalam ruangan, tidak capek, tidak kepanasan, tidak kehujanan kata siapa. Kalau misalkan teman-teman lagi banyak kerjanya, teman-teman pun kerja. Apalagi kalau mau memasuki yang namanya bulan Ramadan atau bulan puasa. Itu terus-menerus kita dikirim barang oleh DC teman-teman, karena kita akan menyetok barang yang begitu banyak untuk di hari raya Idul Fitri ataupun di hari yang tertentu seperti kayak tahun baru, terus Imlek, itu pasti barang datang terus karena di-push terus untuk menciptakan sales dan targetnya toko teman-teman supaya tercapai. Nah, misalkan nih teman-teman kalau misalkan sudah kerja di Alfamart, itu kalau mau memasuki bulan Ramadan, itu Aqua itu bisa datang 1 mobil. Terus sirop-sirop itu bisa datang 1 mobil dari sirop Marjan, APC Squash Giles yang lainnya. Itu harus teman-teman angkut dari mobil, teman-teman turunin ke toko, dari toko teman-teman angkat ke gudang. Itu suka dukanya kerja di Alfamart. Nah, yang kedua, di hari raya Idul Fitri teman-teman tidak bisa kumpul dengan keluarga. Banyak yang nanya ke saya, Bang, emang di hari raya Idul Fitri itu toko Alfamart tidak tutup? Tidak teman-teman. Di hari raya Idul Fitri itu toko Alfamart tetap masih buka, tetap melayani masyarakat. Kenapa Bang kok nggak tutup? Itu saya juga kurang tahu, karena itu sudah sesuai dengan SOP-nya perusahaan. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman nih libur di pas hari raya, ya silahkan libur. Kalau misalkan teman-teman mau ngambil cuti yang mungkin tidak dikasih, ya mungkin bisa saja dikasih oleh kepala toko, tapi itu konsultasi dulu dengan kepala toko. Jadi agar teman-teman liburnya juga enak terjadwalkan. Itu suka dukanya kerja di Alfamart itu yang saya bahas dukanya dulu. Ketika hari raya Idul Fitri kita tidak bisa kumpul dengan keluarga teman-teman. Nah, yang kedua itu libur yang tidak teratur. Libur yang tidak teratur di sini adalah misalkan teman-teman libur di hari Minggu, itu teman-teman tidak akan libur di hari Minggu terus. Jadi sistem kerja di Alfamart itu ada 6 kali libur di dalam 1 bulan. Jadi sistem kerjanya teman-teman 5 hari kerja, 1 hari libur.
Misalkan teman-teman liburnya di hari Minggu, di minggu pertama. Nah, setelah teman-teman libur di minggu pertama di hari Minggu, teman-teman nanti akan libur lagi di hari Senin. Begitupun sebaliknya, teman-teman di minggu kedua liburnya di hari Senin. Berarti teman-teman nanti di minggu ketiga, teman-teman liburnya akan lari lagi ke hari Selasa. Sebaliknya di minggu keempat, teman-teman sudah libur di hari Selasa, dan berarti minggu keempatnya teman-teman itu libur di hari Rabu. Jadi tidak harus hari Minggu, tidak harus hari Selasa. Jadi liburnya itu sesuai dengan jadwal yang sudah dibikin oleh kepala teman-teman. Nah, itu mungkin versi saya untuk masalah dukanya. Nah, untuk sukanya teman-teman, sukanya saya kerja di Alfamart yang pertama, enak. Enaknya itu ya bisa dibilang enak itu kita nggak kepanasan, kita nggak kehujanan, ada di ruangan, ber-AC lagi, itu yang pertama. Kedua, enaknya atau sukanya kerja di Alfamart itu untuk saya pribadi itu jenjang karir teman-teman. Jenjang karir di Alfamart menurut saya itu sangat luar biasa, potensi yang luar biasa yang menurut saya itu bagus. Karena di jenjang karir di Alfamart ini, kerja jenjang karir di Alfamart ini untuk teman-teman yang sudah kerja minimal 1 tahun, itu teman-teman nanti akan di-upgrade grade-nya. Dari mulai grade 3, teman-teman mulai masuk kerja di Alfamart, nanti teman-teman akan di-upgrade grade-nya itu ke grade 4. Nah, setelah teman-teman itu sudah kerja di toko Alfamart 1 tahun, itu teman-teman akan lanjut ke tahap proses selanjutnya, yaitu akan di-training kembali untuk naik ke grade 4. Sudah mendekati jenjang karirnya teman-teman ke jenjang yang berbeda. Jadi awalnya teman-teman masuk kerja di Alfamart itu masih kontrak. Ketika teman-teman bisa melewati prosesnya dalam 1 tahun kerja di Alfamart, sudah di grade 4, dan teman-teman akan menjadi langsung di bukan kontrak lagi, tapi masuknya di karyawan. Jadi sistem kerjanya itu berpindah dari kontrak ke karyawan. Sudah teman-teman sudah jadi karyawan, yaitu ada tambahan lagi jenjang karirnya ini menjadi pejabat toko. Itu biasanya di Alfamart minimal teman-teman bertahan kerja, dan minimal teman-teman bertahan kerja di Alfamart 1 tahun, teman-teman sudah akan menjamin yaitu jenjang karirnya. Jenjang karir di sini teman-teman bisa jadi kepala toko atau pejabat toko, tapi sebelum teman-teman menginjak ke kepala toko, teman-teman akan menjadi seorang acos dulu ataupun asisten chief of store, atau juga bisa disebut asisten kepala toko. Itu jenjang karir di Alfamart. Setelah teman-teman sudah jadi pejabat toko, sudah lama menguasai asisten kepala toko, nanti teman-teman akan di-upgrade lagi grade-nya ke grade 6, ke grade 7, bahkan teman-teman bisa juga jadi kepala toko. Dan seterusnya, ada core wheel, ada area manager, ada DBM, BM, OGM, itu udah banyak sekali teman-teman. Semuanya berawal dari toko. Jadi semuanya berawal dari toko karena potensi yang baik untuk kita jalankan, sehingga teman-teman bisa mendapatkan jenjang karir yang lebih. Makanya teman-teman yang kerja di Alfamart, saya katakan teman-teman tetap bertahan. Apapun resikonya itu teman-teman harus jalani. Karena tidak ada puncak ujungnya kesuksesan itu langsung enak. Jadi semuanya harus berawal dari nol dulu. Harus merintih kalau kata orang Sunda mah, seperti itu teman-teman. Itu suka yang kedua. Suka yang ketiga adalah bonus tahunan atau bisa disebut THR. Jadi THR di Alfamart juga lumayan teman-teman. Jadi walaupun teman-teman yang saya bilang itu setiap hari raya tidak bisa pulang, tapi teman-teman mendapatkan tunjangan hari raya. Ya ini kalau untuk ukuran sesuai dengan gaji, itu teman-teman minimal 1 tahun itu akan di-fullkan THR-nya itu sebanyak 1 bulan gaji. Bang, tapi gimana kok saya baru kerja 3 bulan, apakah dapat THR? Dapat, itu nanti akan diakumulasi berapa yang akan didapatkan oleh teman-teman. Itu sesuai dengan kerjanya teman-teman. Tapi kalau teman-teman sudah 1 tahun kerja di Alfamart, teman-teman akan mendapatkan tunjangan hari raya itu sebanyak 1 bulan gaji di hari raya. Itu sukanya yang ketiga. Yang keempat, sukanya kerja di Alfamart adalah itu ada program tambahan teman-teman, yakni yang namanya PSM. Jadi kalau teman-teman mau nambah uang jajan di akhir bulan, teman-teman nih udah nggak ada uang jajan nih, ya teman-teman kejar ya, ya ini namanya PSM. Jadi jikalau teman-teman bisa mendapatkan 1 produk di 1 minggu, ya ini ada PSM, itu teman-teman akan mendapatkan insentif sebanyak 100.000. Misalkan PSM-nya di minggu pertama ada 4 produk, ya ini ada misalkan
Citato, terus ada Piatos, ada Kitela, sama ada coklat. Nah, ada 4 item. Misalkan teman-teman dapatnya Citatos, ya berarti teman-teman akan mendapatkan 100.000. Kok Bang, kalau dapatnya 2 gimana? Ya dapat 2 berarti dapat 200.000. Bang, dapat 3 ya dapat 300.000. Bang, dapat 4 ya berarti dapat 400.000. Nah, di minggu pertama. Nah, masuk ke minggu kedua dapat lagi, ya udah tambahan 500.000. Sampai 1 bulan teman-teman bisa dapatkan 7 produk PSN, teman-teman udah ketahuan mendapatkan 700.000. Itu sukanya kerja di apa? Banyak banget tambahan uang jajan untuk kita. Terutama teman-teman kalau misalkan tokonya mendapatkan IKT, yakni insentif kinerja toko. Teman-teman juga akan dapat hasil atau akan dapat insentif dari IKT tersebut. Bagaimana cara mendapatkannya, Bang? Harus sesuai dengan target atau bisa mencapai target yang dikasih oleh Orwell atau bisa disebut juga oleh marketing. Itu teman-teman, sukanya kerja di Alfamart. Jadi sekilas informasi dari saya mengenai seputar yang ada di Alfamart, pekerjaan yang ada di Alfamart yang sudah tadi kita bahas, membaca kualifikasi yang sudah teman-teman pertanyakan ke saya dari mulai tinggi badan, dari mulai apakah bisa dibehel Bang kerja di Alfamart, apakah bisa memakai kacamata, itu sudah saya jelaskan. Yang kedua itu dengan kita membahas masalah suka dan dukanya kerja di Alfamart. Ketiga, enaknya kerja di Alfamart bagaimana, itu tergantung teman-teman yang menilainya nanti. Oke? Jadi di video kali ini mungkin cukup sekian dulu teman-teman pembahasan mengenai sharing-sharing pekerjaan yang ada di Alfamart. Kurang lebihnya mohon maaf. Jadi untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel saya di bawah ini dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar teman-teman yang lain juga tahu apa sih yang kita sedang bahas, apa sih yang sedang kita bicarakan di sharing video kali ini. Oke teman-teman, cukup sekian di video kali ini. Next time ketemu di video selanjutnya. Saya Nana undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe.